Aduan itu telah diterima sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Roy dituntut harus melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Roy juga dinilai telah membuat gaduh di masyarakat. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Pupu Papa. Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, namanya baik ya gitu ya. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Februari, Maret, April kami diperiksa. Nah, salah satu temuannya adalah masalah aset. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Namanya baik ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Kali ini saya akan membahas informasi menarik dari Roy Suryo ya. Ya, setelah dia dilaporkan ke polisi oleh pasukan bawah tanah Jokowi ya, secara mengejutkan Roy Suryo muncul dan membuat tayangan video ya, di mana dia tertawa ya ketika mendapat laporan tentang dirinya ya. Roy Suryo juga melakukan protes jika dirinya dituduh mencemarkan nama baik dari Gibran ya, dan balik bertanya apakah namanya baik. Ya, tentu yang dimaksud Roy Suryo adalah Gibran ya. Saya rasa Roy Suryo orang yang tidak tahu malu ya mengucapkan hal tersebut. Dilihat dari kontroversinya, seperti ia disebut belum mengembalikan aset negara ya waktu menjabat menjadi Kemenpora. Kasus Tupat Jokowi yang akhirnya menjebloskan dia ke penjara selama 9 bulan, dan masih banyak lagi ya. Secara fakta harusnya Roy Suryo lah yang namanya sudah tidak baik di mata publik ya, bukan Gibran. Toh akun Fufu Fafa belum terbukti milik Gibran ya. Di sisi lain, Habibur Rahman mengecam keras perlakuan Roy Suryo ya, yang dianggapnya sangat norak dan dianggap mengadu domba ya. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Kemarin di Jakarta, saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Karena kalau pasukan bawah tanah, seperti namanya, bawah tanah kok muncul di atas tanah, ini udah nggak konsisten ya. Bau tanah aja deh, karena memang sudah mendekati bau tanah itu. Ya itu, dan mereka melaporkan kayak ya ke Bareskrim, katanya saya melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Aduh, ini nggak suka baca buku nih dia, seperti yang dibela ya, sejak kecil sukanya baca komik aja ya. Yang namanya lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya. Itu lambang negara ya, atau sesuai dengan undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lambang kebangsaan. Kalau yang dimaksud itu maunya adalah tokoh yang disebut-sebut itu adalah GRR ya, itu pun belum jadi simbol negara, belum dilatih ya. Tuh. Nah, yang kedua, saya kemudian mencari-cari ya, bertanya, apa sih yang dilaporkannya? Kalau itu merupakan pencemaran nama baik ya, namanya baik ya gitu. Ya, itu pun juga harus dia yang melaporkan ya, bukan orang lain yang tukang lapor ini yang kemudian melaporkan ya. Jadi harus dilaporkan sendiri karena itu delik aduan. Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Ini ada fenomena aneh bin norak di media sosial kita. Ada pihak-pihak yang semangat sekali mempersoalkan akun Pupu Papa. Akun tersebut disebut milik Mas Gibran di masa lalu, dan disebut juga menyerang Pak Prabowo dan termasuk juga Om Dewan. Kalau toh akun tersebut milik Mas Gibran, meskipun ternyata bukan, sikap mempersoalkan postingan akun tersebut di masa lalu adalah sikap yang ahistoris atau mengabaikan fakta-fakta sejarah. Ya, sejak 2019 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa, yaitu kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi ya. Sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara. Jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali, pastilah maksudnya sangat buruk, yaitu mengadu domba bangsa ini. Kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas
dan tidak bisa lagi diadu domba. Ayo kita bersatu, maju ke depan, kita move on, ya, kita songsong Indonesia emas bersama-sama. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Olahraga Republik Indonesia yang menggantikan Andi Malarangeng ini memang sering mendapatkan perhatian karena kontroversi yang diciptakannya. Berikut ini beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo salah lirik lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2013, Roy Suryo menonton pertandingan di Stadion Maguwo, Sleman, Yogyakarta. Namun, saat itu suasana di dalam stadion sempat terjadi kericuhan. Untuk menenangkan suasana, ia mengajak supporter menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, tidak disangka, Roy Suryo yang saat itu menjabat sebagai Menpora salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lirik yang seharusnya "Di sanalah aku berdiri" dilantunkan menjadi "Di sanalah tanah airku". Atas kejadian itu, ia mendapat berbagai komentar dari netizen. Sindir pawang hujan. Di akun sosial media Twitternya, Roy Suryo ikut mengomentari aksi pawang hujan di gelaran MotoGP, yakni Rara Istiarti Wulandari yang sedang melakukan ritual untuk menghentikan hujan. Mantan Menpora ini ikut nimbrung dengan menuliskan cuitan yang berisi, "Ini juga lucu, lebih dirasakan rakyat. Diminta kembalikan aset negara." Buntut dari kasus belanja perabotan rumah tangga oleh Kemenpora, Roy Suryo disuruh mengembalikan aset negara sebanyak 3.226 barang. Sejak kejadian itu pula, Roy Suryo disuruh mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Salah naik pesawat. Roy Suryo pernah salah naik pesawat, lantaran ia salah melihat jadwal. Dari seharusnya berangkat jam 06.15 waktu Indonesia Barat, namun ia berangkat pada pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Kesalahan Roy Suryo menaiki pesawat itu membuat kegaduhan para penumpang pesawat Lion Air saat itu. Pakar telematika yang diragukan. Ruby Z Alamsyah menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Roy Suryo menjadi seorang pakar telematika. Keraguan tersebut disampaikan oleh Ruby Z Alamsyah yang merupakan digital forensik analis atas kesaksiannya pada sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda. Ruby mengatakan bahwa Roy Suryo tidak memiliki standar operasional sebagai seorang ahli telematika. Menurutnya, hasil analisis Roy Suryo tidak valid dan tidak berkualitas untuk dijadikan barang bukti dalam kasus Ananda Mikola. Kelebihan bagasi kabin. Selain pernah salah naik pesawat, ternyata Roy Suryo juga pernah melakukan pelanggaran aturan muatan bagasi kabin pada saat ingin melakukan penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2013. Roy Suryo membawa 6 tas ke kabin pesawat, padahal aturannya hanya boleh membawa 2 tas. Tak terima julukan Dewa Panci. 2 orang buzzer yakni Kuntadi dan Mas Zoprai dilaporkan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Hal ini karena Roy Suryo tidak diterima dirinya dijuluki sebagai Dewa Panci. Dirinya merasa telah difitnah oleh 2 orang buzzer tersebut. Potongan video Kemenang. Pada Februari 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi lantaran telah memotong video Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qounas yang menjelaskan mengenai volume toa masjid. Akibat perbuatannya itu, mantan Menpora ini dilaporkan ke pihak berwajib oleh beberapa elemen masyarakat atas tuduhan membuat kegaduhan di masyarakat. Penistaan agama. Kontroversi terakhir yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah dirinya terjerat kasus penistaan agama yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diunggahnya melalui sosial media pribadi miliknya.